Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma amin ya rabbal alamin. Para penuntut ilmu, para siswa sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita dari materi pendidikan agama Islam untuk kelas 12 ya. Yakni kita melanjutkan dari pertemuan yang lalu dari bab yang ke-6 tentang cinta tanah air dan moderasi beragama. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas tentang moderasi beragama. Sebab di pertemuan yang lalu ya tentang cinta tanah air sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan materi tentang moderasi beragama. Ya. Apa dan bagaimana moderasi beragama, insyaallah akan kita pelajari pada kesempatan kali ini. Baik, kita awali dari pengertian moderasi beragama. Ya, perhatikan baik-baik. Kita akan awali dengan mempelajari apa itu pengertian moderasi beragama. Ya. Moderasi beragama adalah cara pandang kita ya, dalam beragama secara moderat. Ya, secara moderat atau pertengahan. Yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama dengan tidak ekstrim. Ya, tidak ekstrim. Yakni sikap yang berlebih-lebihan. Baik ekstrim kanan ya, maupun ekstrim kiri. Ya. Ekstremisme, radikalisme, atau ujaran kebencian, ya, hate speech, hingga retaknya hubungan antar umat beragama, ya, merupakan masalah atau problem yang dihadapi oleh bangsa kita, yakni negara Indonesia ini. Ya. Jadi permasalahan yang sangat besar yang dihadapi oleh negara kita, negara Indonesia. Ya, berhubungan dengan ya, tindakan-tindakan radikalisme, ya, ekstremisme, ya, kemudian ujaran-ujaran kebencian ini yang membahayakan kedamaian, persatuan ya, negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, sikap moderat ya, atau pertengahan tentu menjadi perkara yang harus diwujudkan dalam kehidupan kita ya, di negara kesatuan Republik Indonesia. Ini pengertian moderasi beragama. Kemudian kita melihat atau ada disebutkan masalah atau perkara ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Tentu sering kita dengar, tapi mungkin belum semua di antara kita mengetahui apa itu ekstrim kanan dan apa itu ekstrim kiri. Ya. Mari kita lihat ya, nanti di pembahasan berikutnya atau di halaman berikut akan kita bahas sedikit tentang apa itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Kemudian kata moderasi ya, dikenal dengan kata wasat ya, atau wasatiyah yang memiliki padanan makna dengan kata tawasud atau tengah-tengah. Ya, tidal, ya, adil ya, dan tawazun ya, berimbang. Jadi orang yang menerapkan prinsip beragamanya itu dengan prinsip wasatiyah ya, maka dia disebut dengan wasit ya. Orang yang
moderat dalam menjalankan prinsip beragama, ya, disebut wasit, ya, dan prinsip ini disebut dengan prinsip wasitiyah atau wasatiyah, ya. Baik, kemudian dalam bahasa Arab pula kata wasatiyah diartikan sebagai umat terbaik atau pilihan terbaik. Kata al-wasatiyah dalam bahasa Arab adalah dari kata al-wasat yang diterjemahkan secara bahasa dengan makna pertengahan, ya, dengan makna pertengahan. Kemudian manhaj atau prinsip wasatiyah sering dimaknai sebagai pendapat pertengahan, ya, di antara dua atau lebih pendapat yang berbeda, dan sering juga dianggap sebagai pendapat yang moderat, ya, pendapat yang moderat, ya. Baik, selanjutnya kita lihat makna Islam yang wasatiyah, Islam yang moderat, Islam pertengahan, ya. Apa itu Islam wasatiyah? Ya, Islam wasatiyah adalah ajaran Islam, ya, sebagai rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam semesta, ya, rahmat bagi alam atau seluruh alam semesta. Islam wasatiyah adalah Islam yang pertengahan, ya, tidak terlalu ke kanan, disebut ekstrim kanan, dan tidak terlalu ke kiri, nanti disebut ekstrim kiri, ya, tapi tengah, jadi pertengahan, ya, untuk terwujudnya umat terbaik, ya, khairu ummah, ya, umat terbaik. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam sebagai umat yang pertengahan, ya, umat yang pertengahan, yang wasat dalam segala urusan agama, dalam segala urusan agama, seperti dalam hal kenabian, syariat, dan hal lainnya. Nah, ini Islam yang wasatiyah, yani Islam yang sebagai Islam rahmatan lil alamin, ya, sebagai rahmat bagi seluruh alam, ya. Kemudian untuk terwujudnya, ya, khairu ummah, umat terbaik, ya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan umat Islam ini umat yang pertengahan, ya. Umat yang terbaik itu adalah umat yang pertengahan, tidak ekstrim kanan dan tidak ekstrim kiri, ya. Tidak gulu, tidak berlebih-lebihan, ya, tidak berlebih-lebihan, tapi juga tidak kurang. Nah, itu wasatiyah, yakni pertengahan. Nanti akan kita lihat, ya, setelah kita melihat apa itu ekstrim kanan dan ekstrim kiri. Iya, sekarang masuk dalam perkara ekstrim kanan. Ya, apa itu ekstrim kanan? Ya, khususnya di negara kita, ya, di negara Indonesia, ya, kita akan lihat beberapa kejadian atau beberapa contoh. Ya. Ekstrim kanan itu terkait dengan pemahaman yang disandarkan kepada agama, ya. Jadi disandarkan kepada agama, baik perorangan atau kelompok, ya. Baik perorangan atau kelompok. Di zaman kemerdekaan Republik Indonesia, ya, di negara kita, ekstrim kanan itu ditujukan kepada kelompok DI-TII. DI-TII. Ya. DI itu Daulah Islamiyah, TII Tentara Islam Indonesia. Ya. Yang mereka itu memberontak kepada negara, kepada pemerintah, yakni kepada Indonesia, pemerintah Indonesia, ya, dan bermaksud mendirikan negara Islam Indonesia, ya, negara Islam
Indonesia, ya, dikenal dengan NII, ya, serta menyebarkan teror, ya, membunuh, ya, di daerah Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, ya, kemudian di daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya, ya, tahun 78 sampai tahun 1980 muncul juga komando jihad, ya, pimpinan Warman yang bertujuan membentuk apa yang mereka sebut sebagai Dewan Revolusi Islam Indonesia. Ya, ini sebuah gerakan yang menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, ini dikenal dengan pembajakan pesawat Woyla tahun 1981. Ya, pimpinan Imron. Nah, ini diantara contoh ekstrim kanan. Ini sebuah ideologi atau keyakinan dalam beragama yang disandarkan kepada Islam, ya, yang disandarkan kepada Islam. Jadi mereka mengaku gerakan mereka itu disebut dengan jihad. Disebut dengan apa? Jihad. Ya. Mereka mengkafirkan, ya, di antara ideologi mereka mengkafirkan orang-orang yang di luar kelompok mereka. Ya. Ya, di zaman kita disebut teroris. Ya, disebut teroris. Tentu kita, ya, di waktu-waktu yang lalu melihat di media-media, ya, tentang tindakan-tindakan teroris yang terjadi khususnya di negara kita. Ya, mereka mengatasnamakan jihad Islam. Jihad Islam. Nah, inilah kelompok yang disebut dengan ekstrim kanan. Disebut ekstrim kanan, yakni tindakan-tindakan radikal, ya, karena keyakinan yang keliru dalam beragama. Ya, dalam beragama, berlebih-lebihan. Ya, berlebih-lebihan. Ya, disebutlah ekstrim kanan. Mereka melakukan tindakan-tindakan, ya, teroris, tindakan-tindakan radikal, ya, bahkan terhadap saudara-saudara yang Muslim, ya, saudara-saudara yang Muslim. Ya, mereka melakukan tindakan pembunuhan, serangan, bom bunuh diri dan lain sebagainya, ya, bentuk-bentuk teror lainnya. Ya, sebab mereka menghalalkan darah dan harta, ya, orang-orang yang tidak seiman atau tidak seideologi dengan mereka. Nah, ini ekstrim kanan. Kemudian apa itu ekstrim kiri? Ya, tentu ini hal yang berlawanan. Tadi di satu sisi kanan, sekarang di sisi yang jauhnya yakni kiri. Ya. Kalau kanan itu berdasarkan prinsip keyakinan terhadap agama, nah, kalau ekstrim kiri ini sebaliknya. Ya, kiri ini sebaliknya. Ini sekelompok orang atau golongan tertentu yang memandang agama itu tidak penting, ya, dalam kehidupan. Ya, dalam sejarah Indonesia, ya, ekstrim kiri melakukan pemberontakan dan pembunuhan juga. Seperti tadi ekstrim kanan, ya. Ya, pemberontakan dan pembunuhan, ya, disebut dengan, ya, sebagai gerakan G30 SPKI dulu. Jadi ini condong kepada komunis, ya, kepada apa? Komunis. Jadi ini ekstrim kiri, ya. Baik ekstrim kanan atau ekstrim kiri, dua-duanya, ya, membahayakan negara kita, khususnya, ya, negara Indonesia. Sebab dua-duanya, ya, melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Melakukan tindakan-tindakan yang radikal. Iya. Ini ekstrem kiri, ya, gambarannya di negara kita. Contohnya tadi, ya, gerakan September tahun 1965, yakni PKI. Iya. Baik. Kemudian kita masuk dalam pembahasan hadis, ya.
tentang moderasi dalam beragama. Tentang moderasi dalam beragama. Ya. Ya, dalam salah satu contoh hadis yang menggunakan kata al-qasad. Al-qasad. Ya, adalah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim. Ya, tentang sahabat Jabir bin Sumarah radhiyallahu an, ya, tentang pelaksanaan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari Jumat. Iya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya dari sahabat Jabir bin Sumarah radhiyallahu an, ya, an Jabir bin Samurah qala kuntu usalli ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam as-salawatu fakanat salatuhu qasdan, ya, fakanat salatuhu qasdan wa khutbatuhu qasdan. Ya, perhatikan yang digaris bawah dengan warna merah, ya, kata qasad, ya, qasdan. Ya. Dari sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu an, aku telah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berkali-kali. Ya. Dan aku dapati, ya, salatnya dalam pertengahan. Dalam pertengahan. Qasdan, qasad. Ya. Khutbahnya juga pertengahan. Ya. Ini moderasi, moderat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika salat, ya, memimpin salat, mengimami para sahabat, salatnya pertengahan, tidak terlalu lama, ya, tidak juga terlalu sebentar, pendek gitu. Kemudian khutbahnya juga sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat. Ya, yakni qasdan, pertengahan. Ya. Kemudian prinsip-prinsip dalam menjalankan prinsip moderasi dalam Islam atau Islam wasatiyah. Ada beberapa prinsip, ya. Yang pertama, prinsip al-khairiyah. Prinsip al-khairiyah yang memiliki arti, ya, terbaik atau terpilih. Ya, terbaik atau terpilih. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran surat ketiga ayat 110. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummah. Kalian adalah umat terbaik. Ukhrijat linnas. Ya, yang dinampakkan di tengah-tengah manusia. Jadi umat Islam merupakan umat terbaik, ya, umat pilihan, ya, yang disebutkan dalam Al-Quran tadi. Ya. Ini dalam kedua sifat tersebut umat Islam seyogyanya membawa nilai-nilai kedamaian dan kelembutan. Ya, membawa nilai-nilai kedamaian, kebaikan, kelembutan. Ya, sebab umat terpilih, umat pilihan, umat terbaik. Ya, umat yang tentu tidak pantas melakukan perkara-perkara yang buruk. Ya, sebab ini umat yang terbaik, umat pilihan. Inilah umat Islam yang seharusnya, ya, sebagaimana makna dari Islam itu, Islam adalah selamat dan menyelamatkan. Selamat dan menyelamatkan. Ya. Selamat bagi siapa yang memeluk atau beragama Islam dan menyelamatkan kehidupan. Ya, menyelamatkan kehidupan. Iya. Maka seyogyanya kita mewujudkan perkara ini, ya, sebab kita adalah umat pilihan, umat terbaik yang semestinya, ya, membawa nilai-nilai kebaikan, kedamaian, ya, dan kelembutan di tengah manusia. Baik. Yang kedua, ya, prinsip al-adalah, ya, yakni adil. Ya. Dalam al-qasad atau wasat, ya, pertengahan, ya, nilai keadilan merupakan
perkara penting. Keadilan mencakup segalanya, baik dalam hal yang bersifat tauhid, ya, atau kehidupan bermasyarakat. Yani bersifat keimanan, ketauhidan, atau akidah, ya, atau dalam kehidupan bermasyarakat. Harusnya kita, ya, mewujudkan perilaku adil, ya, perilaku adil, ya. Yani kita menempatkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan makna adil, ya, kita tempatkan sesuatu pada tempatnya. Kalau dalam perkara tauhid, ya, yani kita beribadah hanya kepada Allah. Jangan tempatkan ibadah ini kepada selain Allah. Nah, sebab itu jadi maknanya bukan adil. Sebab ibadah itu hanya kepada Allah. Ini tempatnya yang benar. Kalau ibadah ini dipalingkan kepada selain Allah, ya, maka dia tidak menempatkan ibadah pada tempatnya. Atau dia melakukan prinsip adil di tengah-tengah masyarakat. Ya, ini prinsip yang kedua. Kemudian prinsip selanjutnya adalah prinsip yang ketiga, yaitu at-tawazun, ya, yang berarti keseimbangan. At-tawazun, keseimbangan. Ya. Jadi karakter ketiga ini menjadi pengikatnya. Islam menjadi agama yang sempurna karena Islam mampu menyeimbangkan antara perkara akhirat dan perkara dunia. Ya. Yani dia seimbang. Dia seimbang, tidak meninggalkan urusan dunianya, ya. Kemudian dia fokus dengan perkara akhirat. Ya, fokus dengan perkara akhirat. Ya, tentu, ya, orang-orang yang beriman itu selalu memandang bahwa perkara akhirat itu lebih agung, ya, dalam pandangannya dibandingkan dengan perkara dunia. Ya. Yani kita memandang perkara akhirat itu dengan pandangan pengagungan, ya, dengan pandangan pengagungan terhadap perkara akhirat. Sementara dunia itu, ya, sekedar memenuhi kebutuhannya, sekedar memenuhi kebutuhannya. Nah, ini tapi seimbang, ya, seimbang dalam menjalankannya, ya. Tidak meninggalkan perkara dunia, ya, tidak berlebih-lebihan dalam perkara dunia, ya, kemudian dia mengagungkan perkara akhirat. Iya. Kemudian prinsip yang keempat adalah tasammuh. Ya. Tasammuh atau sikap toleran. Ya. Dalam karakter dan prinsip ini merupakan pintu atau pembuka dari wasat atau pertengahan atau moderat, ya. Jadi seseorang yang menjalankan sikap tasammuh, toleran, ya, dan moderat, pasti dia akan seimbang, akan tawazun, ya. Kemudian sikapnya akan adil, sebab dia toleran, ya. Ya, dari situlah menjadi umat yang terpilih dan terbaik, ya, terpilih dan terbaik, ya. Sebab dia memiliki prinsip moderat, toleran, kemudian adil, tawazun, ya. Maka inilah prinsip-prinsip yang akan mengantarkan umat Islam ini kepada jenjang umat terbaik, ya. Kemudian yang kelima, prinsip al-istiqamah atau konsistensi, ya, continue, ya. Selain 4 karakter dan prinsip wasat di atas, ya, seseorang hendaknya memegang prinsip berada dalam jalan yang lurus, ya. Istiqomah, terus menerus, dia continue, ya, di atas perkara tersebut, ya. Kemudian prinsip yang keenam, ya, ar-raf
ra'af al-haraj, ya, menghilangkan kesulitan. Ya, prinsip ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW, ya, berikanlah kemudahan, ya, jangan mempersulit. Berikanlah ketenangan, jangan membuat gaduh. Ya. Dari sini jelas bahwa Rasulullah SAW adalah sosok pemimpin yang bersikap sederhana, yang tidak mempersulit umatnya, ya, dengan memberikan solusi yang tidak memberatkan umatnya. Nah, ini menghilangkan apa? Prinsip menghilangkan kesulitan. Jadi kalau kita menghadapi sebuah perkara, ada pilihan-pilihan di hadapan kita, ada pilihan yang berat, ada pilihan yang ringan, maka hendaknya kita lebih memilih perkara yang ringan untuk kita, ya, yang ringan untuk kita. Sebab kita dalam prinsip adalah menghilangkan apa? Kesulitan, ya, untuk menjalani hidup dan kehidupan di dunia ini. Baik. Kemudian ada perkara juga yang harus kita ketahui, ya, dalam menjalankan moderasi dalam Islam, tentu kita tidak mengabaikan perkara pokok dalam agama. Perkara pokok dalam agama, atau 5 prinsip, ya, yang harus dijaga dalam Islam. Ya. Walaupun kita moderat, kita memiliki wasat, tasamuh, ya, toleran, tetapi ingat, ini 5 prinsip yang harus dijaga. Ya. Tidak boleh tidak, harus dijaga 5 prinsip ini, ya, walaupun kita menjalankan prinsip beragama dengan moderasi beragama. Ya. Yang pertama, menjaga agama, ya, hifdzuddin, ya, menjaga agama. Ya, hal utama yang wajib, ya, bagi setiap muslim adalah menjaga agamanya, ya, apalagi tugas utama yang merupakan tugas kita sebagai makhluk yang Allah ciptakan adalah agar kita beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai karena prinsip moderasi kemudian kita melakukan perkara-perkara yang merusak agama kita, ya. Karena kita toleran misalnya, ya, kemudian ada prinsip yang kita langgar, ya, yakni menjerumuskan kita melakukan dosa-dosa, ya, yang bisa mengeluarkan kita dari Islam, ya. Ini diantaranya dosa musyrik yang bisa mengeluarkan seseorang dari agamanya. Ya, maka kita jaga prinsip ini, ya, walaupun dalam menjalankan di tengah masyarakat dengan prinsip moderat. Tetapi kalau ada perkara-perkara yang bisa merusak agama, tentu kita tidak melakukan perkara itu, ya, dalam menjalankan prinsip apa? Moderasi beragama. Ya. Kemudian yang kedua, hifdzun nafs, ya, menjaga jiwa. Ya, menjaga jiwa. Ya, dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengharamkan membunuh, bahkan mengancam pelakunya dengan ancaman yang sangat tegas. Ya. Barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, ya, maka balasannya adalah jahannam. Ya, Allah tegaskan di dalam kitabnya, dalam Al-Quran. Ya. Man qatala mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Ya, barang siapa membunuh seorang mukmin dengan sengaja, fajaza'uhu jahannam, maka balasan untuknya adalah neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya. Iya. Nah, ini prinsip menjaga jiwa. Ya. Tidak boleh sembarangan kita ini membunuh manusia. Membunuh jiwa. Ya, tanpa hak. Tanpa hak. Ya. Bagaimana berharganya jiwa manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga barang siapa membunuh satu jiwa, seolah-olah dia membunuh jiwa, membunuh manusia seluruhnya.
dan barang siapa menghidupkan, ya, memberi kehidupan kepada manusia, maka seolah-olah dia menghidupkan seluruh manusia. Tentu itu di dalam firman Allah dalam ayat yang lainnya, ya. Ya, siapa yang membunuh satu jiwa saja, seolah-olah dia membunuh seluruh jiwa. Sebaliknya, siapa yang menghidupkan satu jiwa, memberi kehidupan, ya, pada satu orang manusia, maka seolah-olah dia menghidupkan manusia seluruhnya. Ya. Ini kewajiban atau prinsip menjaga jiwa, ya, menjaga kehidupan manusia. Kemudian yang ketiga, ya, prinsip menjaga nasab atau keturunan, ya, menjaga nasab atau keturunan. Ya. Umat Islam berkewajiban untuk menjaga keturunan yang jelas nasabnya, yang jelas nasabnya. Ya, oleh karena itu diperintahkan dalam agama kita ini untuk menikah bagi yang sudah sanggup, yang sudah mampu. Ya. Dalam menjalankan prinsip toleransi atau moderasi beragama, tentu kita tetap menjaga batasan-batasan. Ya, ini kita menjaga dari pergaulan bebas, ya, terutama di generasi muda, ya, pergaulan bebas, seks bebas, ya. Ini yang akan merusak nasab, atau keturunan. Ya, ada tentu perkara-perkara yang harus kita jaga, ya, dari menjaga nasab ini. Di antaranya menjaga dengan apa? Ya, dengan segera menikah bagi yang sudah mampu, yang sudah baligh, ya. Supaya keturunan ini, ya, terjaga nasabnya. Sebab nanti kalau ada hubungan suami istri di luar nikah, itu merusak nasab, ya. Kemudian prinsip yang keempat, yakni menjaga harta, hifdun mal, ya, menjaga harta. Ya. Kita diharuskan untuk menjaga harta, ya, melalui kita memiliki pekerjaan yang halal, ya. Ini kita mendapatkan harta yang halal, ya. Kemudian dari sisi lain kita jangan berperilaku boros. Yani kita menjaga harta pada perkara-perkara yang disyariatkan, yang dibolehkan, pada perkara-perkara yang bermanfaat. Kemudian dari sisi lain juga, ya, kita dilarang merusak harta, ya, merusak harta. Ya, misalnya dalam tindakan-tindakan radikal, ya, kembali tadi ke perkara di awal, ya, dalam tindakan-tindakan radikalisme, ya, biasanya merusak harta. Selain merusak jiwa juga, ya, membunuhan merusak jiwa. Kemudian melempar gedung, membakar gedung, itu merusak harta. Ini melanggar prinsip-prinsip dalam beragama, ya, prinsip-prinsip dalam Islam, ya, yang sedang kita bahas ini. Ya, yang keempat ini prinsip kita menjaga apa? Harta. Selain kita mendapatkannya dari jalan yang halal, kemudian menggunakannya di atas perkara yang bermanfaat, ya, kemudian kita jangan melakukan tindakan-tindakan radikalisme yang merusak harta, ya, yang merusak harta, ya. Harta kekayaan, baik berupa, ya, gedung atau barang, ya. Kalau melakukan tindakan yang radikal kan seperti itu, gedung dibakar, ya, barang-barang juga, ya, dirusak. Nah, ini bertentangan dengan prinsip beragama, yakni menjaga harta. Kemudian yang kelima, prinsip yang terakhir, ya, menjaga akal. Menjaga akal. Ya. Jadi umat Islam itu diharuskan menjaga akal agar akalnya itu sehat, ya, dalam kehidupan, sehingga berkewajiban untuk mencari ilmu, ya,
dan pengetahuan untuk mendapatkan wawasan yang cukup sebagai bekal dalam mengarungi kehidupan dan terhindar dari godaan dunia. Sebab ilmu itu akan membuat akalnya itu sehat. Ya. Berbeda dengan orang-orang yang tidak berilmu atau dalam tanda kutip orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Maka akalnya tidak hidup. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga melarang umat Islam dari perkara-perkara yang bisa merusak akal. Ya, perkara-perkara yang merusak akal. Makanya diharamkan semua jenis khamar. Semua jenis khamar atau hal-hal yang memabukkan. Apa saja yang memabukkan itu diharamkan dalam Islam sebab akan merusak akal manusia. Ya. Minuman keras, obat-obat terlarang yang bisa memabukkan. Ya. Ini merusak akal. Ya. Dan ujung-ujungnya akan ya, menjadikan seseorang berbuat tindakan yang merusak. Dari khamar, dari obat-obatan. Ya. Maka dia akan melakukan tindakan-tindakan yang merusak. Ya. Akibat akalnya rusak. Ya. Hendaknya kita menjauhi perkara ini. Ya, terutama generasi muda, kalian ya, di usia-usia remaja, ya, perhatikan baik-baik 5 prinsip dalam beragama ini. Ya, yang pertama kita harus menjaga agama, jangan sampai kita jatuh ke dalam kemusyrikan dan kekafiran. Kemudian yang kedua, kita menjaga jiwa, ya, tidak boleh kita merusak jiwa manusia. Kita harus justru menjaga jiwa manusia. Kemudian yang ketiga, kita harus menjaga nasab atau keturunan, ya. Kita disyariatkan untuk menikah supaya nasabnya jelas, keturunannya jelas, ya. Jangan melakukan hal-hal pergaulan bebas, ya, seks bebas, sebab akan merusak nasab. Ya. Kemudian yang keempat, kita haruskan menjaga harta kita, ya. Mendapatkan harta dari jalan yang dibenarkan dalam agama atau halal, kemudian kita menggunakannya di perkara-perkara yang bermanfaat, kemudian kita juga dilarang merusak harta kita, ya, merusak harta atau harta orang lain, ya, dengan cara dilakukan hal-hal yang tindakan-tindakan yang merusak kekayaan, gitu. Kemudian yang kelima, kita harus menjaga akal kita supaya tetap baik, tetap sehat, dan menjauhi hal-hal yang bisa merusak akal, ya, diantaranya khamar dan obat-obatan terlarang. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita umat terbaik, umat pertengahan, ya. Dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini jadikan negara yang ya aman dan damai, sejahtera, kemudian rakyatnya bisa menjalankan ibadah dengan baik dan tenang di tengah-tengah masyarakat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.